Assalamualaikum. Hari ini dapur Tomat Cherry akan memasak tumis teri bawang yang rasanya enak banget, bikin nagih, boros nasi. Bahan-bahannya 100 gram teri tawar yang sudah tak cuci bersih dan tak tiriskan, 30 ml air. Untuk bumbunya ini semua sudah tak iris, 3 siung bawang putih, 3 biji cabai merah keriting, 15 biji cabai rawit, 150 gram bawang merah utuh yang sudah tak kupas dan tak cuci bersih, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita goreng dulu ikan terinya. Ini minyaknya sudah panas, kita masukkan ikan terinya. Kita aduk-aduk, kita goreng ikan terinya sampai matang dan kering. Kalau ikan terinya sudah matang dan kering, kita angkat, tiriskan. Sekarang kita tumis bumbunya. Ini minyaknya sudah panas, kita masukkan bawang putihnya dulu. Kita tumis bawang putihnya sampai harum. Kalau bawang putihnya sudah harum, kita masukkan bawang merah utuhnya. Kita tumis bawang merah utuhnya sampai layu. Lalu kita masukkan cabai rawit dan cabai merah keriting. Kita tumis cabai-cabeannya sampai layu. Kemudian kita masukkan airnya. Lalu kita masukkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai bawang merahnya matang, airnya menyusut. Kemudian kita masukkan ikan teri yang sudah digoreng. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa untuk dicicip biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Tumis teri bawang sudah matang, siap disajikan. Nah, ini dia tumis teri bawang sudah matang. Ini rasanya bener-bener enak banget, sedap, pedas, pokoknya bener-bener mantul pol. Ini buat makan nasi putih yang anget-anget iku enaknya luar biasa. Ada pedas, sedap, gurih, pokoknya enak pol. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur Tomat Cherry akan memasak usus pedas bumbu kuningnya, rasanya enak banget, bikin boros nasi, masaknya gampang. Bahan-bahannya 500 gram usus ayam yang sudah tak cuci bersih. Untuk merebus ayamnya tak kasih 2 lembar daun salam, 1 batang serai yang sudah digeprek. Bumbu-bumbu yang akan dihaluskan: 3 siung bawang putih, 8 butir bawang merah, 3 butir kemiri, 2 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 2 biji cabai merah, 1 genggam cabai rawit. Bumbu tambahannya: 1 genggam cabai rawit utuh, 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek, 1 batang serai yang sudah digeprek, 2 lembar daun jeruk, 150 ml air, setengah sendok teh merica bubuk, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita rebus dulu usus ayamnya. Ini saya sudah mendidihkan air secukupnya. Lalu kita masukkan daun salam, serai. Kemudian kita masukkan usus ayam. Kita aduk-aduk sampai usus ayamnya terendam air semua. Kita rebus selama 10 menit sampai usus ayamnya matang. Kalau usus ayamnya sudah matang, kita angkat, tiriskan. Ini lalu kita cuci bersih dan kita potong-potong. Ini usus ayamnya sudah tak cuci bersih dan tak potong-potong, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita haluskan bumbu-bumbunya. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri,
kunyit, jahe, cabai rawit, cabai merah. Tambahkan air secukupnya dan ini kita blender. Ini bumbunya sudah halus, kita tumis bumbunya. Sekarang kita tumis bumbunya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian kita masukkan serai, lengkuas, daun jeruk. Kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek. Kalau bumbunya sudah matang dan tanek, kita masukkan usus ayam yang sudah direbus. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu kita masukkan airnya. Kemudian kita masukkan merica bubuk, garam, gula, dan kaldu bubuk. Cabai rawit woto. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai usus ayamnya matang, bumbu-bumbunya meresap dan airnya agak menyusut. Jangan lupa untuk dicicip-cicip biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Usus pedas bumbu kuning sudah mateng, siap disajikan. Nah, ini dia usus ayam pedas bumbu kuning sudah mateng. Ini rasanya benar-benar enak banget, gurih, pedas, bikin nagih, pokoknya benar-benar mantul pol. Ini cocok banget untuk menu sehari-hari. Masaknya gampang, rasanya enak, dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Tomat Cherry akan memasak tahu telur puyuh pedas manis yang rasanya enak banget, bikin nagih, bikin boros nasi. Bahan-bahannya 10 kotak tahu putih ukuran kecil-kecil yang 500-an, sudah tak cuci bersih. Ini tahu satu tak jadiin 250 gram telur puyuh yang sudah direbus dan dikupas, tak cuci bersih, 200 ml air. Bumbu-bumbunya ini semuanya sudah tak iris-iris. Dikasih bawang putih, 5 butir bawang merah, setengah buah bawang bombay, 2 biji cabai merah keriting, 10 biji cabai rawit, 1 batang daun bawang, 3 sendok makan saus sambal, 3 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan 4 sendok makan air putih, setengah sendok teh merica bubuk, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita goreng dulu tahunya. Ini minyaknya sudah panas, kita masukkan tahunya. Kita goreng tahunya sampai matang dan berkulit. Kalau tahunya sudah matang dan berkulit, kita angkat, tiriskan. Sekarang kita tumis bumbunya dengan minyak yang sama, tapi ini minyaknya sudah tak kurangin. Kita masukkan bawang putih dan bawang merahnya dulu. Kita tumis bawang putih dan bawang merahnya sampai harum. Kalau bawang putih dan bawang merahnya sudah harum, kita masukkan bawang bombay, cabai merah, cabai rawit. Kita tumis sampai semuanya layu. Kemudian kita masukkan airnya. Lalu kita masukkan merica bubuk, garam, gula, dan kaldu bubuk. Kemudian kita masukkan kecap manis, saus tiram, saus sambal. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu kita masukkan tahu yang sudah digoreng, telur puyuh. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai bumbu-bumbunya meresap. Kemudian kita masukkan larutan tepung maizena. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Terakhir kita masukkan daun bawangnya.
Kita masak sampai daun bawangnya layu. Jangan lupa untuk dicicip-cicip biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Tahu telur puyuh pedas manis sudah matang, siap disajikan. Nah, ini dia tahu telur puyuh pedas manis sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget, pedas manis gurih, pokoknya benar-benar mantul pol. Buat makan nasi putih ku enaknya luar biasa. Masaknya gampang, ndak ruwet, bumbunya cuma diiris tok. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur tomat cherry akan memasak pindang ikan kuah kuning yang rasanya enak banget, seger, bikin boros nasi. Bahan-bahannya 500 gram ikan mujair yang sudah tak potong-potong dan tak cuci bersih, tak kasih air jeruk nipis, sedikit garam untuk menghilangkan bau amisnya, 1 ikat daun kemangi yang sudah tak petik-petik dan tak cuci bersih, 500 ml air. Bumbu-bumbu yang akan dihaluskan: 3 siung bawang putih, 5 butir bawang merah, 2 butir kemiri, 2 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 5 biji cabai rawit, 1 buah cabai merah keriting. Untuk bumbu tambahannya: 2 buah tomat yang sudah dipotong-potong, 3 butir bawang merah yang sudah diiris tipis, 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek, 1 batang serai yang sudah digeprek, 2 lembar daun salam, 10 biji cabai rawit utuh, 1 sendok teh asam jawa yang sudah direndam dengan air, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita haluskan dulu bumbu-bumbunya. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, kunyit, cabai merah, cabai rawit. Tambahkan air secukupnya dan ini kita blender. Ini bumbunya sudah halus, kita tumis bumbunya. Sekarang kita tumis bumbu-bumbunya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan bawang merahnya dulu. Kita tumis bawang merahnya sampai harum. Kalau bawang merahnya sudah harum, kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu kita masukkan serai, lengkuas, daun salam. Kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek. Kalau bumbunya sudah matang dan tanek, kita masukkan airnya. Kemudian kita masukkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai airnya mendidih. Ini airnya sudah mendidih, kita masukkan ikan mujairnya. Lalu kita masukkan air asam jawa. Kemudian kita masukkan cabai rawit utuh. Kita masak sampai ikan mujairnya matang, bumbu-bumbunya meresap. Kalau ikan mujairnya sudah matang, kita masukkan tomatnya. Kita masak tomatnya sampai layu. Lalu kita masukkan daun kemanginya. Kita aduk-aduk sebentar sampai daun kemanginya layu. Jangan lupa untuk dicicip biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Pindang ikan kuah kuning sudah matang, siap disajikan. Nah, ini dia pindang ikan kuah kuning sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget, seger, pedas, gurih, asem, pokoknya benar-benar mantul pol. Ikannya ini benar-benar lembut, wangi. Buat makan nasi putih sing anget-anget iku enake luar biasa. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum. Hari ini dapur Tomat Cherry akan memasak ati amplas santan pedas yang rasanya enak banget, gurih, sedap, bikin nagih. Bahan-bahannya 9 pasang ati ampla atau 750 gram ati ampla. Ini sudah tak bersihkan dan tak cuci bersih. Untuk merebus ati amplanya tak kasih 1 batang serai yang sudah digeprek, 2 lembar daun salam, sedikit jahe yang sudah digeprek, 400 ml air, 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml. Bumbu-bumbu yang akan dihaluskan: 4 siung bawang putih, 7 butir bawang merah, 3 butir kemiri, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, 5 biji cabai rawit, 6 biji cabai merah keriting. Bumbu tambahannya: 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 3 butir bawang merah yang sudah diiris tipis, 1 batang serai yang sudah digeprek, 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek, 10 biji cabai rawit utuh, setengah sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh merica bubuk, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita rebus dulu ati amplanya. Ini saya sudah mendidihkan air secukupnya. Kita masukkan serai, jahe, daun salam. Kemudian kita masukkan ati amplanya. Kita aduk-aduk. Kita rebus ati amplanya sampai matang dan empuk. Kalau ati amplanya sudah matang dan empuk, kita angkat. Lalu kita cuci sampai bersih dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita haluskan bumbu-bumbunya. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit, jahe, cabai merah, cabai rawit. Tambahkan air secukupnya dan ini kita blender. Ini bumbunya sudah halus, kita tumis bumbunya. Sekarang kita tumis bumbunya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan bawang merah irisnya dulu. Kita tumis bawang merahnya sampai harum. Kalau bawang merahnya sudah harum, kita masukkan bumbu halusnya. Lalu kita masukkan serai, lengkuas, daun salam, daun jeruk. Kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek. Ini bumbunya sudah matang dan tanek. Kita masukkan airnya. Kemudian kita masukkan cabai rawit utuh. Lalu kita masukkan ketumbar bubuk, merica bubuk, garam, gula, dan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu kita masukkan santan instannya. Kita aduk-aduk, kita masak sampai santannya mendidih. Ini sering kita aduk-aduk sampai santannya mendidih supaya santannya nggak pecah. Kalau santannya sudah mendidih, kita masukkan ati ampla yang sudah direbus. Kita aduk-aduk, kita masak sampai ati amplanya matang, bumbu-bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Ini kuahnya sudah menyusut, jangan lupa untuk dicicip-cicip biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Ati amplas santan pedas sudah matang, siap disajikan. Nah, ini dia ati amplas santan pedas sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget, wangi, sedap, gurih, pedas, pokoknya benar-benar enak pol. Buat makan nasi putih yang anget-anget itu enaknya luar biasa. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur Tomat Cherry akan memasak sambal telur ceplok yang rasanya enak banget, sedap, bikin nagih. Bahan-bahannya 6 butir telur ayam. Bahan untuk sambalnya 2 siung bawang putih, 1 genggam bawang merah ukuran kecil-kecil, 1 sendok teh terasi mateng,
2 buah tomat, 1 genggam cabai rawit, 10 biji cabai merah keriting, garam, gula, dan penyedap secukupnya. Pertama kita ceplok dulu telurnya. Ini minyaknya sudah panas, kita pecahkan telurnya, kita ceplok telurnya sampai matang. Ini telurnya sudah matang, kita angkat, lakukan sampai telurnya habis. Setelah telurnya diceplok semua, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita goreng bahan untuk sambelnya, kecuali terasinya. Kita masukkan bawang putih dan bawang merahnya dulu. Kita goreng bawang putih dan bawang merahnya sampai layu. Kalau bawang merah dan bawang putihnya sudah layu, kita masukkan percabean dan tomatnya. Kita goreng cabai dan tomatnya sampai layu. Kalau semuanya sudah layu, kita angkat, kita biarkan agak dingin dulu. Setelah agak dingin, kita masukkan ke dalam blender. Kita masukkan semua cabai, tomat, bawang merah, bawang putih. Lalu masukkan minyak bekas goreng bahan untuk sambelnya tadi. Kita masukkan separuhnya dan ini kita blender. Ini bahan untuk sambelnya sudah halus, langsung kita masak. Sekarang kita tumis bahan untuk sambelnya. Ini masih minyak yang sama bekas goreng bahan sambelnya tadi. Kita masukkan bahan sambal yang sudah di blender. Kemudian kita masukkan terasi, garam, gula, dan penyedap. Kita tumis sampai matang dan tanek. Kalau sambelnya sudah matang dan tanek, jangan lupa untuk dicicip-cicip biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita masukkan telur ceplok. Kita aduk-aduk, kita lumuri telurnya dengan sambelnya sampai merata supaya sambelnya meresap ke dalam telur ceploknya. Sambal telur ceplok sudah matang, kita matikan kompornya, siap disajikan. Nah ini dia sambal telur ceplok sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget. Sambelnya sedap, pedas, gurih, ngeresep ke dalam telurnya. Pokoknya bener-bener enak banget. Buat makan nasi putih ku bener-bener enak, sedep. Pokoknya mantul pol. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur Tomat Cherry akan memasak bandeng bumbu Bali yang rasanya enak banget, bikin nagi, boros nasi. Bahan-bahannya 500 gram ikan bandeng yang sudah tak potong-potong dan tak cuci bersih. Tak kasih air jeruk nipis, sedikit garam untuk menghilangkan bau amisnya, 300 ml air. Bumbu-bumbu yang akan dihaluskan: 4 siung bawang putih, 1 genggam bawang merah, ini ukuran kecil-kecil, 3 butir kemiri yang sudah disangrai, 1 ruas jahe, setengah sendok teh merica, 1 buah tomat, 10 biji cabai rawit, 10 biji cabai merah keriting. Bumbu tambahannya: 1 batang serai yang sudah digeprek, 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek, 2 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, 1 sendok teh asam jawa yang sudah direndam dengan air, 2 sendok makan kecap manis, 1 keping gula merah, garam dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita haluskan dulu bumbu-bumbunya. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, tomat, cabai merah, cabai rawit, merica. Tambahkan air secukupnya dan ini kita blender. Ini bumbunya sudah halus, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita goreng ikan bandengnya. Ini minyaknya sudah panas, kita masukkan ikan bandengnya. Kita goreng sampai matang dan kering supaya kalau dimasak nggak hancur. Ini ikan bandengnya sudah matang dan kering, kita angkat, tiriskan.
Sekarang kita tumis bumbunya dengan minyak yang sama, tapi ini minyaknya sudah tak kurangin. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu kita masukkan serai, lengkuas, daun jeruk, daun salam. Kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek. Kalau bumbunya sudah matang dan tanek, kita masukkan kecap manis. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan airnya. Lalu kita masukkan gula merah, garam, dan kaldu bubuk. Kemudian kita masukkan air asam jawa. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai airnya mendidih. Ini airnya sudah mendidih. Kita masukkan ikan bandeng yang sudah digoreng. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai bumbu-bumbunya meresap dan airnya menyusut. Jangan lupa untuk dicicip-cicip biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Bandeng bumbu Bali sudah matang, siap disajikan. Nah, ini dia bandeng bumbu Bali sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget. Sedap, gurih, pedas, manis, pokoknya bener-bener mantul pol. Bumbunya ini medok, meresep, masaknya gampang. Ini cocok banget untuk menu sehari-hari. Rasanya enak, masaknya gampang, gak ruwet. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.